Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya. Dan ini materi kelima tentang pendekatan dalam politik lingkungan. Jadi memahami politik lingkungan ternyata tidak hanya membutuhkan perspektif, tidak hanya membutuhkan teori, tetapi juga membutuhkan pendekatan ya. Nah, pendekatan dalam politik lingkungan itu adalah pendekatan aktor ya, atau pendekatan perilaku. Nah, melalui pendekatan ini dapat diidentifikasi gerakan dari para aktor atau pelaku ya, dalam pengelolaan lingkungan, sekaligus menjelaskan tentang peran dan kontribusi masing-masing aktor atau pelaku dalam pengelolaan lingkungan ya. Nah, aktor pengelolaan lingkungan itu dapat dibagi menjadi dua. Satu, aktor langsung ya, dan yang kedua adalah aktor tidak langsung ya. Nah, ada 4 topik yang akan dibahas. Pertama, identifikasi aktor, yaitu aktor langsung dan tidak langsung. Kemudian peran aktor baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan lingkungan. Dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, aktor langsung pengelolaan lingkungan artinya adalah aktor yang terlibat langsung ya dalam pengelolaan lingkungan. Nah, yang pertama adalah aktor langsung yang pertama adalah negara. Jadi negara yang kemudian direpresentasikan dengan pemerintah itu merupakan aktor langsung paling penting, karena merekalah yang berperan di dalam membuat kebijakan ya, dan sekaligus menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Nah, sekali lagi pemerintah di sini dalam arti pemerintah pusat sampai pemerintah lokal atau daerah ya. Nah, yang kedua itu adalah pengusaha. Ya, pengusaha ini representasi dari swasta, baik lokal, nasional, bahkan internasional. Nah, sementara pemerintah tadi itu direpresentasikan yang pertama adalah ya dinas lingkungan hidup ya di tingkat daerah. Kalau tingkat pusat berarti ya Kementerian Lingkungan Hidup ya, termasuk juga agraria. Nah, kemudian juga Badan Pertanahan Nasional. Nah, ini representasi dari pemerintah. Nah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Agraria tahun 60 dan juga Kehutanan Undang-Undang Nomor 5 tahun 67, kaum pengusaha itu mewakili sektor swasta. Nah, pengusaha sekali lagi ini baik lokal, nasional, bahkan internasional ya, dari berbagai negara. Nah, aktor tidak langsung ya terkait dengan pengelolaan lingkungan itu bermakna tidak terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan ya, tetapi mereka terlibat secara tidak langsung karena ya bisa jadi karena memang mereka posisinya bukan menjadi bagian dari pemerintah ya. Tetapi mereka punya keterlibatan dalam pengelolaan lingkungan, kelautan, pertambangan, pertanian ya. Dan aktor tidak langsung itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, aktor dari luar negeri yaitu lembaga keuangan internasional, ada IMF ya, kemudian ada Bank Dunia, ada Bank Pembangunan Asia atau Islamic Development Bank, ada FAO ya, kemudian juga LSM juga dari dalam maupun luar negeri, kemudian akademisi ya, sama juga dari dalam maupun luar negeri, juga media baik media lokal, nasional, bahkan internasional. Aktor tidak langsung dari dalam negeri seperti yang sudah saya sebut tadi, misalnya perguruan tinggi ya. Jadi ini termasuk sivitas akademika perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, alumni ya. Nah, termasuk juga peneliti ya. Dan media baik media cetak ataupun media online ya, LSM, dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat lokal ya. Nah, tapi ini menarik bahwa
masyarakat lokal itu memang sebelumnya menjadi aktor tidak langsung, tetapi pasca perubahan paradigma dari government ke governance, masyarakat itu menjadi aktor langsung, ya. Nah, peran aktor langsung dalam arti negara, pemerintah tadi, satu itu pembuat kebijakan. Nah, selain pembuat kebijakan, mereka juga pelaksana kebijakan, pengawas, ya, sekaligus mengevaluasi, ya. Aparatur birokrat Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Agraria itu satu sisi harus tadi menjadi pelaku dalam kebijakan, dia juga mengontrol, memberi sanksi jika ada pelanggaran. Sementara aktor langsung yang kedua, pengusaha, itu mewakili swasta, mereka lah real, ya, yang mengelola sumber daya alam karena mereka memiliki konsensi sebagai pengusaha hutan, ya, termasuk juga industri kayu, dan juga implementasi penanaman kayu di hutan industri. Nah, selain mereka punya hak untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan komunitas mereka tadi, mereka juga punya kewajiban untuk membayar pajak, ya, bumi bangunan, dan juga mengalokasikan dana untuk reboisasi, dan juga PSDH, yaitu provisi sumber daya hutan kepada masyarakat. Nah, adapun peran tidak langsung, peran aktor langsung, ya, satu, pemerintah sebagai representasi dari negara sejak era Soeharto sampai sekarang itu membuat regulasi yang lebih banyak menguntungkan pemilik modal atau pengusaha, ya, pengusaha dalam negeri maupun luar negeri, sehingga memunculkan fenomena korupsi dan juga kolusi. Nah, pengusaha yang mendapatkan hak mengelola hutan, ya, banyak yang kurang profesional atau mengabaikan kelestarian lingkungan, tapi sayangnya tindakan atau sanksi yang diberikan pemerintah itu tidak sebanding dengan kerusakan yang mereka lakukan, ya. Jadi, ya, dan itu merugikan masyarakat adat. Nah, contoh misalnya para pengusaha memotong kayu tanpa melakukan program penanaman kembali dan juga reforestation, ya, atau penghutanan kembali atau reboisasi, ya, dan kontrol atau sanksi yang kurang tegas dari pemerintah, ya, terkait, ya, itu membuat kerusakan lingkungan semakin parah, dan pastinya masyarakat adat juga semakin dirugikan atau semakin terpinggirkan. Nah, peran aktor tidak langsung, ya, keuangan, lembaga keuangan baik dunia maupun nasional itu penting karena mereka lah yang menjadi penyedia dana dan bantuan teknik dalam program transmigrasi atau program terkait dengan pengelolaan lingkungan, dan itu berdampak banyaknya pembangunan pembangkit listrik, bendungan, tenaga air, tenaga uap, pembukaan lahan pertanian, dan sebagainya. Dan itu sekali lagi dimulai pada era Soeharto sampai sekarang. Nah, itu peran lembaga perbankan atau lembaga keuangan. Sementara peran akademisi, LSM, ya, yang disebut atau tidak langsung itu sebagai kontrol, ya, berperan sebagai pengamat untuk mengawasi, mengontrol implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Dan selain mengontrol juga melakukan penyadaran serta advokasi kebijakan, ya, terkait dengan disputasi lingkungan yang merugikan rakyat. Nah, peran aktor tidak langsung yang lain yaitu media, ya, media cetak, elektronik, dan apalagi sekarang media sosial, ya, berperan sebagai lembaga kontrol terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan, mulai dari proses pembuatannya, implementasinya, sampai evaluasinya. Dan masyarakat adat berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Nah, tetapi memang hari ini masyarakat adat masih memiliki akses terbatas, ya, sehingga tidak berkewajiban untuk membayar pajak, termasuk produksi hutan dan juga dana reboisasi kepada pemerintah karena perannya sangat kecil. Nah, simpulan atau penutup, lingkungan termasuk sumber daya alam akan terkelola dengan baik jika dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance, ya, yang melibatkan semua aktor yang terlibat, baik aktor langsung maupun tidak langsung.
dan juga ada jaringan atau komunikasi yang baik, ya. Karena kalau kedua aktor itu saling bekerja sama dan tercipta sebuah hubungan yang simbiotik, ya, secara berkelanjutan, maka pengelolaan lingkungan itu akan terhindar dari kerusakan, ya, dan program-program entah itu reboisasi, penanaman kembali itu dapat diimplementasikan, dan pada akhirnya kelestarian alam juga akan bisa lestari, ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Materi terakhir terkait dengan pendekatan aktor dalam politik lingkungan, yaitu aktor langsung dan tidak langsung, baik negara, pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi, media, lembaga keuangan baik nasional ataupun internasional, semuanya merupakan aktor yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, meskipun ada yang langsung atau tidak langsung. Dan jalinan dari aktor langsung tidak langsung tadi menjadi kata kunci, ya, kalau pengelolaan lingkungan ingin dikelola dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.